Film ini menceritakan monster yang tumbuh di Sungai Han yang ada di Korea dan memangsa seorang anak gadis, lalu membawanya pergi. Ayah dan keluarganya mencoba berbagai macam cara untuk menyelamatkan putrinya. Gimana kisah mereka? Yuk langsung ke ceritanya. Di awal cerita, seorang ahli patologi dari Amerika menyuruh asistennya yang orang Korea itu untuk membuang ratusan bahan kimia formalin. Lanjut ke Sungai Han, ada dua orang pemancing di sana. Salah satunya melihat sosok binatang yang aneh berukuran kecil dan mengambilnya dengan cangkir. Lalu dia membuangnya kembali. Cerita berlanjut dengan seorang kakek yang bernama Kakek Bong bersama putranya yang bernama Gangdu. Mereka membuka kedai makanan di pinggir Sungai Han. Anak Gangdu pulang yang bernama Yonso. Gangdu sangat sayang kepada putrinya, sampai-sampai dia menabung uang receh untuk membelikan putrinya ponsel. Yonso melihat acara televisi yang menampilkan bibinya sedang ikut perlombaan memanah, karena profesi bibinya adalah seorang pemanah. Saat Gangdu ingin mengantarkan pesanan, tak sengaja mereka melihat ke arah jembatan Sungai Han. Terlihat sosok aneh yang sedang bergantungan di sana. Monster tersebut pun langsung masuk ke dalam air, dan rasa penasaran pengunjung di sana pun mulai meningkat. Mereka mulai melempari monster itu dengan makanan dan minuman kaleng. Tiba-tiba monster itu naik dari arah ujung tempat mereka, dan Gangdu melihatnya. Sontak semua berlarian, dan beberapa pengunjung pun diserang monster itu. Hingga sampai monster itu naik ke atas dan kerusuhan mulai terjadi. Monster tersebut sangat buas dan menghancurkan beberapa tempat di sana. Gangdu mencoba mengusir monster itu, tetapi karena ukuran yang sangat besar, semua tak berdaya. Yonso keluar dari kedai makanan, dan Gangdu yang sedang berlari langsung menarik tangan putrinya untuk menjauh. Tetapi mereka terjatuh, dan Gangdu salah menarik tangan putrinya, yang mengakibatkan putrinya langsung dibawa monster itu menuju Sungai Han. Gangdu sontak terdiam dan panik, langsung ingin mengejar monster itu, tapi tidak berhasil. Polisi datang dan mulai mengamankan tempat wisata tersebut. Berita duka sampai kepada bibinya yang seorang pemanah itu yang bernama Namjo, dan pamannya juga datang yang bernama Nam. Mereka semua sangat terpukul dengan kematian Yonso. Seorang tenaga medis datang dan memperlihatkan berita bahwa monster tersebut membawa virus. Kemudian tenaga medis itu menanyakan kepada pengunjung di sana, siapa yang terkena darah atau cairan monster itu? Gangdu yang tak paham langsung angkat tangan karena tadi dia terkena cipratan darah di wajahnya. Sontak semua para medis langsung mengamankan Gangdu untuk diperiksa lebih lanjut. Karena virus monster itu dapat menyebabkan seluruh tubuh manusia tak berdaya. Saat sedang tidur, Gangdu mendapat telepon dari putrinya yang ternyata masih hidup dan membuat keluarga sontak terbangun. Putrinya sempat bilang kalau dia berada di sebuah saluran pembuangan yang besar di daerah Sungai Han. Ternyata benar, Yonso masih hidup dan terjebak di sebuah saluran pembuangan. Gangdu beserta keluarga mencoba keluar dari rumah sakit yang menahan mereka. Tetapi salah seorang perawat melihat penyamaran itu. Mereka menelpon temannya untuk menjemput di bawah basement dan berhasil melarikan diri.
Gangdu dan lainnya mencoba memasuki kawasan Sungai Han yang sekarang sudah ditutup dan dijaga oleh banyak polisi. Mereka mencoba untuk pergi ke sana dan ingin menyelamatkan Yonso. Pencarian pun mereka lakukan dan menelusuri saluran pembuangan di sana. Tetapi tidak ada hasil dan tidak ada jejak Yonso yang terlihat. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kedai makanan untuk beristirahat. Kembali ke Yonso yang masih hidup, monster itu ternyata baru saja menangkap 2 orang anak laki-laki, tetapi yang selamat hanya adiknya yang bernama Jo. Di sisi lain, ternyata Gangdu dan lainnya sudah dipantau keberadaannya oleh monster itu dan menyerang mereka. Karena merasa terancam, Gangdu dan lainnya pun menembaki monster itu hingga dia berlari dan masuk kembali ke dalam Sungai Han. Kakek Bong sangat ingin menyelamatkan putrinya hingga dia mencoba melawan monster itu dengan tembakan. Tetapi peluru terakhirnya habis dan dia pun mati. Beberapa polisi medis datang dan ingin menangkap mereka. Karena Gangdu tak rela meninggalkan ayahnya, akhirnya dia pun ditangkap. Kemudian Gangdu pun diisolasi karena mereka mengira Gangdu sudah terinfeksi virus dari monster itu. Gangdu terus meminta bantuan kepada tim medis dan bilang jika putrinya masih hidup dan sekarang berada di saluran pembuangan di Sungai Han. Tetapi tim medis itu malah mengira Gangdu sudah tidak waras dan mulai berhalusinasi. Mereka memutuskan untuk membedah otak Gangdu. 아저씨 내 매 좀 운전 꺼줄게. 내 매 좀 운전 거 통째로 담는 거게. 제발. Kembali ke Yonso dan Jo, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yonso mencoba membuat tali dari kain pakaian orang-orang yang sudah mati di dalam sana dan mencoba untuk naik ke atas. Monster itu datang dan menggagalkan rencana Yonso. Mereka kembali bersembunyi di dalam sana. Gangdu mencoba merebut suntikan obat bius dan menyandra wanita medis itu. Dia berencana keluar dari tempat isolasi. Semua para medis tak bisa berbuat apa-apa hingga Gangdu berhasil melarikan diri. Dan sampailah dia ke saluran pembuangan Sungai Han dan mencari putrinya, tetapi monster itu sudah membawa mereka keluar dari sana. Gangdu melihat Yonso dan Jo berada di dalam mulut monster itu. Namjo yang juga ikut mencoba memanahnya tetapi tidak berhasil. Gangdu tidak menyerah, dia terus mengejar monster itu. Hingga akhirnya monster itu naik ke daratan dan para polisi militer mulai menjatuhkan asap beracun untuk membunuh monster itu. Pada saat monster itu mulai pingsan, Gangdu langsung menarik Yonso dan Jo keluar dari mulutnya, tetapi Yonso sudah tak bernyawa.
Bibi dan pamannya datang melihat Yonso sudah meninggal. Mereka pun menangis seakan ini semua hanya mimpi. Kemarahan Nam pun semakin memuncak. Dia terus melempari monster itu dengan botol yang berapi. Tak disangka seorang pria menuangkan bensin tepat ke tubuh monster itu. Nam langsung melemparkan botol apinya tetapi gagal. Namjo mengambil panahnya dan menembaknya hingga terbakar. Monster itu berusaha lari menuju Sungai Han. Tak disangka Gangdu muncul dan menahan dengan besi panjang, hingga monster itu pun mati. Gangdu mencoba membangunkan Jo dan ternyata Jo masih hidup dan membawanya. Gangdu di dalam kedai makanan dan terus mengawasi jika ada monster lain. Singkat cerita, Gangdu mengadopsi Jo dan cerita pun tamat. Terima kasih semua sudah menonton film ini sampai habis. Everlyn pamit, see you the next video. Dadah!